Bab 746, Apa yang dibutuhkan Xiao Yi, Api Hidup dan Mati. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus matikan mengatur ulang, lantai 4 pavilion Douji telah ditutup, dan berita tentang kultivasi Xiao Yan atas harta karun Aula sukses diketahui semua orang hanya dalam satu sore. Meskipun banyak orang tidak percaya bahwa Xiao Yan telah berhasil, berita besar lainnya keluar kemudian. Selain itu, Xiao Yan, yang mengandalkan harta karun Aula Rakyat, memperoleh kemenangan kecil atas kakak senior kedua Aula Bumi, dan menjadi yang paling terkenal di antara pavilion dupa terbakar saat ini. Yang kuat, banyak murid pavilion Fenxiang merasa lega, karena sampai saat ini, bukan giliran mereka untuk mempercayai masalah ini, lagi pula, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Saat ini, hari sudah malam, dan malam yang sunyi cukup dingin. Dong dong dong. Di luar rumah kayu tempat tinggal Zhu Jin, ketukan pintu yang teratur terdengar perlahan. Masuklah. Setelah beberapa saat, suara yang kuat tiba-tiba datang dari celah pintu. Zhu tua, kamu belum tidur selarut ini. Itu adalah Mu Suzi. Sebenarnya, Mu Suzi sudah pernah datang ke sini sejak siang, untuk memberitahu Lao Zhu tentang anak baik ini, tetapi kebetulan Lao Zhu tidak ada di sana, jadi dia tidak berhasil, dan sekarang dia harus datang di malam hari. Hei, bukankah kamu juga? Zhu Jin secara alami menilai dari suara tadi bahwa orang yang datang adalah Mu Suzi, dan langsung tertawa. Bagaimana kabarmu? Melihat Mu Suzi duduk, Zhu Jin sedikit membuka mulutnya, dan suaranya penuh dengan harapan yang mendesak. Zhu tua, anak itu berhasil. Dia tidak hanya menyampaikan kabar buruk bahwa tidak ada seorang pun di aula manusia kita yang berhasil berkultivasi, tetapi juga mengalahkan Zhu Yuan dengan keterampilan bertarungnya yang mengerikan, dan menjadi orang terkuat di pavilion Fenxiang kita hari ini. Mu Suzi berkata perlahan, ada sedikit kelegaan dalam suaranya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Anak ini, ketika Zhu Jin mendengar kata-kata itu, dia langsung tertawa, lalu alih-alih duduk, dia berdiri. Sepertinya Tuhan memberkati pavilion pembakaran dupa kita. Dalam kompetisi sekte ini, kita pasti akan kembali ke kejayaan. Kita telah kesepian karena membakar dupa selama bertahun-tahun. Sudah waktunya untuk kembali ke puncak dengan kemenangan. Zhu Jin berkata dengan waspada. Karena mereka semua tahu bahwa banyak sekte super di Suantian Santian, ketika baru saja didirikan, dipimpin oleh pavilion pembakaran dupa mereka, tetapi dengan layunya pavilion pembakaran dupa selama bertahun-tahun, mereka secara bertahap digantikan oleh sekte lain. Zhu tua, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Mu Suzi menahan kebahagiaannya dan bertanya kepada Zhu tua. Tidak banyak waktu sampai reruntuhan dibuka. Dalam beberapa bulan terakhir, saya khawatir para petinggi sekte-sekte adidaya akan mengambil tindakan dan bersama-sama menyelidiki koordinat dan informasi spesifik dari reruntuhan itu. Sedangkan untuk Xiao Yan, mari kita pergi ke reruntuhan dengan tenang. Kita punya cara kita sendiri saat cuaca panas. Zhu Lao tertawa, tapi ada ketertarikan antara Seng Yan dan Seng Yan. Jika Xiao Yan tidak ada di sana, aku khawatir itu akan menambah kesulitan kita. Mu Suzi berkata dengan cemas. Xiao Yan sekarang telah berhasil mengolah harta karun Aula Rakyat. Master Pavilion pernah berkata bahwa siapapun yang berhasil mengolah harus dilatih sebagai penerus. Lagi pula, aku juga Master Xiao Yan. Tempat itu terlalu berbahaya, dan aku tidak akan pernah melepaskannya. Suara Zhu Jin mengandung sedikit ketegasan. Aduh, Mu Suzi mendengar kata-kata itu, dan secara alami tahu napas yang terkandung dalam apa yang dikatakan Zhu Jin, tetapi Mu Suzi tahu bahwa jika tidak ada api suci di tubuh Xiao Yan selama perjalanan ini, aku khawatir akan sulit untuk menyelamatkan Yan Qi. Kembalilah, tatap Xiao Yan sedikit lebih lama beberapa hari ini, orang ini harus berhati-hati, bagaimanapun juga, dia adalah pembuat onar. Zhu Jin tersenyum. Mu Suzi segera pergi setelah mendengar ini. Dia juga tahu bahwa apa yang diputuskan Zhu Jin pada dasarnya tidak akan berubah. Xiao Yan, kuharap kau bisa memberi kami beberapa kejutan. Setelah Zhu tua selesai berbicara, dia perlahan menutup rumah kayu itu, tampaknya sedang bermain dengan gulungan formasi pertempuran yang sangat menakutkan. Di dalam kediaman 5 bambu, kediaman Xiao Yan. Kakak, apakah kau sudah tidur? Di luar kamar Xiao Yan, suara lembut Xiao Yi terdengar perlahan. Hanya menunggumu. Xiao Yan sangat gembira ketika mendengar ini,
lalu dengan cepat membuka pintu dan tersenyum pada Xiao Yi. Apa yang terjadi siang ini? Xiao Yi baru saja mulai berbicara ketika Xiao Yan dan keduanya memasuki ruangan. Apa yang terjadi? Xiao Yan tiba-tiba menjadi waspada ketika mendengar kata-kata itu, karena Xiao Yan tahu bahwa identitas Xiao Yi sangat istimewa, tetapi Xiao Yan merasa bahwa kekuatan dalam tubuh Xiao Yi berfluktuasi, dan dia benar-benar tidak berdaya. Kekuatanku saat ini telah mencapai tingkat sempurna dari Kaisar Do Bintang 8. Jika aku melangkah lebih jauh, aku dapat melangkah ke Kaisar Do Bintang 9. Namun, anehnya, tidak peduli bagaimana aku memikirkan cara, aku tidak dapat menembus kemacetan terakhir ini dengan menelan pil obat dan kekuatan yang sangat besar. Jadi setelah aku keluar dari paviliun Douji, aku mengerti. Aku masih membutuhkan satu hal penting. Kata Xiao Yi kepada Xiao Yan. Apa? Xiao Yan langsung bertanya setelah mendengar ini. Api hidup dan mati. Kata Xiao Yi dengan tenang. Apa? Api hidup dan mati. Xiao Yan terkejut saat mendengarnya. Yang lain tidak tahu apa ini, dan Xiao Yan, sebagai seorang apoteker, tidak akan bodoh. Yang disebut api kehidupan dan kematian adalah api yang membutuhkan kekuatan kematian atribut api Kaisar Do Bintang 9 untuk digabungkan dengan kekuatan kehidupan atribut api Kaisar Do Bintang 8. Meskipun api jenis ini tidak sebanding dengan api suci, dalam hal tingkat kesulitan pembentukannya, mungkin tidak ada bedanya dengan api suci, karena dalam hal ini, hanya jika keduanya bersaudara maka api tersebut dapat terbentuk. Dan meskipun sangat sulit untuk terbentuk, Xiao Yan tidak tahu apakah ada hal seperti itu di dunia ini. Bagaimana? Xiao Yi bertanya dengan penuh harap. Benda ini terlalu langka, tetapi jangan khawatir, aku akan membantumu memperhatikannya. Ngomong-ngomong, apakah kamu yakin itu benda ini? Xiao Yan bertanya seolah-olah dia mengingat sesuatu. Aku juga tidak tahu, aku hanya ingin memberitahu diriku sendiri dari tanda cahaya di dahiku. Setelah Xiao Yi selesai berbicara gelombang, jari-jarinya yang halus mengelupas dahinya, memperlihatkan sebuah rune yang agak misterius. Segel Samsara, Xiao Yan mengatakan sesuatu dalam hatinya saat melihat ini. Meskipun dia tidak tahu apa segel reinkarnasi ini, Xiao Yan tahu bahwa jika Xiao Yi tumbuh menjadi tubuh yang lengkap, saya khawatir pembangkit tenaga abadi yang bertarung tidak layak disebut, dan bahkan sangat mungkin dia memiliki hubungan dengan dewa pertempuran legendaris. Kekuatan pertarungan. Namun, ini memang terlalu jauh untuk Xiao Yan. Kakak, jangan khawatir, segel cahayaku sepertinya memberitahuku bahwa kali ini, benda ini ada di reruntuhan. Seolah merasakan ketidakberdayaan Xiao Yan, Xiao Yi tiba-tiba berkata, benarkah ini? Xiao Yan sedikit tidak berdaya pada awalnya. Dia tidak tahu di mana harus mencari benda ini, tetapi sekarang mendengar kata-kata Xiao Yi, dia tidak diragukan lagi sangat gembira. Tidak mungkin salah, aku yakin. Xiao Yi juga tertawa. Haha, kalau begitu kali ini, reruntuhan, apakah itu sarang harimau kolam naga atau bahaya, semuanya menghalangi. Menghitung waktunya, hanya 3 bulan. Ketika saatnya tiba, aku akan membawakanmu api hidup dan mati ini secara utuh. Xiao Yan tersenyum. Kakak, terima kasih. Pada saat ini, Xiao Yi tiba-tiba terdiam, tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Terima kasih untuk apa? Di antara saudara, tidak terima kasih. Kembalilah beristirahat lebih awal. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia menyuruh Xiao Yi pergi, dan Wuzuju juga kembali tenang keesokan harinya. Sekelompok besar murid telah berkumpul di luar Wuzuju. Beberapa dari murid-murid ini adalah murid dari Aula Kemanusiaan dan murid dari Aula Bumi. Mereka berkumpul di sini pagi-pagi sekali untuk menyaksikan keberhasilan Aula Kultivasi. Harta karun Xiao Yan, baik itu murid terdaftar dari Istana Manusia atau murid dari Istana Bumi, semua ingin melihat Xiao Yan ini dengan mata kepalanya sendiri, dan saat ini Xiao Yan sudah dapat dianggap sebagai murid di Paviliun Dupa Pembakaran, mewakili yang terkuat. Mengapa ada begitu banyak orang di luar? Di pagi hari, kelompok Mu Yingying dan Xiao Yan bangun pagi-pagi sekali. Bagaimanapun, mereka semua memiliki kebiasaan bangun pagi untuk berlatih. Aku tidak tahu, keluarlah dan lihat-lihat. Xiao Yan tampaknya merasakan sesuatu dan segera berbicara. Hanya saja di antara kelima orang itu saat ini, sosok Mu Feng telah lama menghilang. Hei, Xiao Yan, jangan keluar, sekelompok besar orang di luar sedang mencarimu. Mu Feng buru-buru muncul, lalu datang ke sisi Xiao Yan dan berkata,
rupanya baru saja kembali dari luar dan tahu situasi di luar. Xiao Yan diberitahu ini, dan dia segera menyadari bahwa orang-orang di luar hubungan ini semua ada di sini untuk menonton kesenangan, jadi mengapa mereka tidak berkultivasi. Xiao Yan merasa sedikit getir di hatinya, lalu berkata, lebih baik keluar dari Jianju beberapa hari ini, dan beristirahat dengan baik selama beberapa hari. Xiao Yan tidak berdaya, awalnya dia ingin pergi ke tempat gurunya Zhu Jin berada, tetapi sekarang dia terlihat seperti ini, dia akan dikepung saat keluar, jadi lupakan saja. Mari kita beristirahat dengan baik di sini beberapa hari ini. Beberapa orang punya rencana, dan mereka langsung mengunci pintu Wuzuju, lalu tidak ada gerakan. Ketika para murid yang tidak jauh dari pintu melihat ini, meskipun mereka sangat tidak senang, mereka hanya bisa melakukannya. Lagi pula, kamu tidak bisa langsung pergi ke rumah orang lain, kan? Dengan cara ini, 10 hari telah berlalu begitu saja. Selama 10 hari, Xiao Yan dan yang lainnya juga menjadi lebih akrab dengan latihan yang telah mereka pelajari di Pavilion Douji. Panggilan, panasnya akhirnya mereda. Xiao Yan dengan lembut membuka pintu Wuzuju, dan tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada murid lain di luar pintu, dan mereka seharusnya kembali. Oh, Xiao Yan, Qin Xin sepertinya ada hubungannya denganmu. Aku datang ke sini untuk mencarimu tadi, dan kamu tidak mengganggumu ketika pintu terkunci. Sepertinya ada masalah yang mendesak. Setelah beberapa saat, Xiao hanya ingin menutup pintu ketika Ling Xuan tiba-tiba muncul dan berkata kepada Xiao Yan. Qin Xin, sesuatu seharusnya telah tiba. Baiklah, manfaatkan waktu sekarang, mari kita latih hal itu dan bicarakan. Xiao Yan punya rencana di dalam hatinya, lalu mengatakan sesuatu kepada Ling Xuan, lalu berjalan menuju tempat tinggal Qin Xin. Sepanjang jalan, meskipun Xiao Yan sengaja pergi ke tempat yang jarang dikunjungi orang, dia dikenali oleh banyak murid. Setelah mengenalinya, dia membual kepada Xiao Yan sebentar. Jelas, Xiao Yan terlalu terkenal selama periode ini. Akhirnya sampai juga. Setelah lolos dari para senior yang menakutkan itu, Xiao Yan akhirnya sampai di tempat tinggal Qin Xin. Berjalan masuk dengan hati-hati, aku terkejut menemukan bahwa tempat tinggal Qin Xin bahkan lebih besar dari tempat tinggal mereka berlima. Jika ini bukan karena bakatnya yang unik, itu karena kekuatan superior di belakangnya. Namun, Xiao Yan tidak peduli dengan hal-hal ini, dan melangkah ke halaman dengan hati-hati. Begitu dia melangkah ke halaman kecil, aroma burung dan bunga tercium. Jelas, Qin Xin ini juga orang yang mencintai keindahan, jadi Xiao Yan tidak terkejut. Aneh, kemana Xiao Yan lari? Di atas paviliun kecil di tengah halaman, Qin Xin memegang cincin biru tua yang indah di lengannya dan membuka mulutnya perlahan, tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Ini benar-benar luar biasa, ini adalah pikiran pertama Xiao Yan, tetapi Xiao Yan juga seorang alkemis yang kaya, dan dia tertahan hanya dalam beberapa napas. Qin Xin, dengar Ling Xuan mengatakan kamu mencariku. Sosok Xiao Yan terdengar tidak merata. Xiao Yan, mengapa kamu datang ke sini? Qin Xin terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian dia sangat gembira. Ah, ini cerita yang panjang. Xiao Yan menghela nafas tanpa daya, dan kemudian menjelaskan alasannya kepada Qin Xin secara rinci, menyebabkan Qin Xin tersenyum. Hei, sangat jarang bagi kami, paviliun dupa terbakar, untuk menjadi yang pertama mendapat masalah. Qin Xin langsung tertawa. Baiklah, jangan mengolok-olokku, orang lain tidak tahu, tidakkah kau tahu? Kekuatan Zhu Yuan dari Kaisar Dou Bintang 7 bukanlah pukulan, jika kau benar-benar bertarung, tidak yakin siapa yang akan mati, tetapi aku juga sedikit aneh apa sih yang sedang dilakukan Zhu Yuan. Tanya Xiao Yan, dia pasti punya ide sendiri untuk melakukan ini, jadi jangan pikirkan itu. Ngomong-ngomong, aku sudah menyiapkan bahan-bahannya, kapan kita akan mulai? Qin Xin tampaknya mengetahui beberapa rahasia dari pendekatan Zhu Yuan, dan segera mengubah topik pembicaraan. Hehe, kau bisa mulai sekarang. Tetapi sebelum aku mulai, aku masih perlu mempersiapkan diri. Bagaimanapun, meskipun kekuatan jiwaku saat ini telah mencapai tingkat alkemis tingkat kaisar kelas 2, aku belum benar-benar membuat terobosan, jadi itu akan memakan waktu, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Apakah kamu masih perlu membuat terobosan yang sebenarnya? Qin Xin mendengar apa yang dimaksud Xiao Yan, tetapi dia sama sekali tidak merasa tidak senang. Bagaimanapun, memurnikan pil obat bukanlah masalah sepele.
Dan jika bukan karena orang-orang lain di Suan Santian yang tidak dapat mempercayainya, mereka tidak akan mencari Xiao Yan. Sepertinya aku masih perlu pergi ke asosiasi alkemis di kota Xuanling. Hanya di mana aku dapat membuat terobosan yang sebenarnya gelombang, kalau tidak, pasti sulit di tempat lain. Xiao Yan berpikir sejenak, dan tiba-tiba membuka mulutnya. Asosiasi alkemis, pergi ke kota Xuanling. Kota Xuanling penuh dengan angin dan hujan hari ini. Dikatakan bahwa pejabat senior keluarga kerajaan Xuanling akan segera berubah, dan seluruh keluarga kerajaan Xuanling dan kota Xuanling menjadi panik. Tidak bijaksana bagi kita untuk melakukan ini. Qin Xin menggelengkan kepalanya dan menolak. Terobosan ini sama sekali bukan permainan anak-anak. Jika tidak sebagus kota Xuanling, masih ada tempat untuk terobosan. Mungkinkah aku bisa pergi ke Pil Valley? Xiao Yan ragu-ragu. Hehe. Jika orang-orang tua di Pil Valley mengetahui bahwa kamu memiliki api suci pada dirimu, aku khawatir mereka tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Tapi selain itu, ada tempat lain untuk dituju. Qin Xin tiba-tiba tertawa setelah selesai berbicara. Kemana? Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya, seolah-olah Qin Xin ini sengaja menjual. Kamu juga tidak asing dengan tempat ini. Ini bukan tempat lain. Ini adalah paviliun dupa pembakaran kami. Qin Xin tersenyum. Paviliun dupa pembakaran. Aku ingat bahwa paviliun dupa pembakaran kami tidak memiliki tempat untuk memurnikan obat. Xiao Yan bertanya dengan bingung. Kau, benar-benar orang yang mulia yang melupakan banyak hal. Kau lupa bahwa di paviliun pembakaran dupa kita, selain 3 aula surga, bumi dan manusia, gua kultivasi, paviliun keterampilan bertarung, dan tempat kompetisi, ada juga apotek pemurnian. Qin Xin menghina, berkata, hehe, ternyata itu adalah apotek, bagaimana mungkin aku bisa melupakan ini? Melihat ini, Xiao Yan batuk beberapa kali untuk menyembunyikan rasa malunya. Ayo pergi sekarang, para senior di apotek pemurnian seharusnya sangat menyambutmu. Qin Xin berkata, dan berjalan langsung, arah yang dia tuju adalah apotek pemurnian. Memurnikan apotek, aku benar-benar lupa. Xiao Yan menepuk dahinya dan mengikutinya. Qin Xin, ngomong-ngomong, di mana apotek pemurnian, kenapa aku tidak tahu? Xiao Yan dan Qin Xin sedang dalam perjalanan menuju apotek pemurnian, tetapi Xiao Yan memutuskan untuk bertanya dengan jelas. Lagi pula, bukan hanya Xiao Yan yang terlibat dalam penyulingan apotek. Aku khawatir sangat sedikit orang di seluruh paviliun pembakaran dupa yang mengetahuinya. Aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini. Lagi pula, jumlah orang di apotek terlalu sedikit, dan apotek tidak dibuka untuk umum setiap hari, karena apotek hanya untuk layanan internal paviliun Fenxiang. Kata Qin Xin, kamu tampaknya mengetahui hal-hal ini dengan sangat baik. Xiao Yan mendengar ini, dan segera mendengar beberapa makna lainnya. Tampaknya Qin Xin mengetahui detail paviliun Fenxiang dan bahkan beberapa rahasia yang tidak diketahui, yang tidak dapat membantu tetapi meningkatkan rasa ingin tahu Xiao Yan. Hati. Jangan bertanya terlalu banyak, meskipun aku tahu kekuatanmu tidak sesederhana kelihatannya, tetapi mengetahui lebih banyak tentang beberapa hal tidak baik untukmu, percayalah padaku. Saat berikutnya, Qin Xin berkata tiba-tiba dan serius. Melihat ini, Xiao Yan tiba-tiba mencium aura berbahaya dari Qin Xin, dan segera berhenti berbicara. Xiao Yan juga tahu bahwa setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri, tetapi selama mereka tidak menyentuh garis pertahanan terakhir, masih ada banyak teman dan banyak jalan. Xiao Yan masih sedikit penasaran dengan pengalaman hidup Qin Xin. Kekuatan orang ini tidak seperti yang ini, sangat mungkin berasal dari benua lain. Itu dia. Setelah beberapa saat, Qin Xin berkata sedikit. Hanya itu, Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan segera mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat bahwa ada jalan setapak hutan sehari sebelumnya, dan ada beberapa rumah kayu yang perlahan terhubung ke jalan setapak hutan. Itu menunjukkan bahwa mereka telah mencapai pinggiran paviliun dupa terbakar. Namun, aroma tanaman obat dan kekuatan jiwa yang sangat kuat di rumah-rumah kayu itu tidak dapat lepas dari persepsi Xiao Yan. Lokasi apotek pemurnian itu terpencil, jadi tidak banyak orang yang mengetahuinya. Tapi jangan remehkan apotek itu. Meskipun hanya ada 4 orang di apotek pemurnian ini, jumlah orangnya lebih sedikit daripada istana surgawi kita, tetapi statusnya tidak tertandingi, karena pemilik apotek pemurnian adalah apoteker pemurnian tingkat 3 kaisar sejati, dan asisten ruang master juga seorang alkemis kaisar tingkat 2, dan mereka memiliki 2 murid.
Qin Xin menjelaskan kepada Xiao Yan perlahan. Orang baik, Xiao Yan mendengar kata-kata itu. Tiba-tiba terkejut, seorang apoteker tingkat 2 kaisar, di Xuanzan Santian, di mana yang kuat seperti awan, dapat diperlakukan dengan hormat oleh pihak manapun, jika seorang alkemis kaisar tingkat ketiga yang lebih kuat tidak diragukan lagi adalah bonus. Jadi, berhati-hatilah untuk sementara waktu, kau tahu, apotekermu terkadang sangat menyebalkan, dan selalu bersikap sok hebat, yang membuat orang-orang sangat tidak nyaman. Qin Xin mendengus pada Xiao Yan, ketidakpuasan di dalamnya. Lingli yang ditampilkannya sempurna. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Ayo pergi dan lihat. Kali ini kita di sini hanya untuk menerobos hambatan alkemis tingkat kaisar kelas 2, jangan melakukan upaya ekstra. Xiao Yan berkata kepada Qin Xin, lagi pula, jika bibi kecil ini tidak senang, aku khawatir transaksi ini sekaligus. Jangan khawatir, meskipun alkemis itu sangat menyebalkan, aku bebas. Qin Xin sepertinya melihat kekhawatiran Xiao Yan dan berkata, pemilik apotek, Bai Gan, adalah Dou di tingkat 3 dan bintang 9. Dia juga seorang alkemis tingkat 3. Wakil pemilik, Ye Meng, Dou di Jiu Xing, juga seorang apoteker puncak tingkat 2. Petik 2. Salah satu murid bernama Zuo Lu, puncak tingkat pertama kaisar, Dou di bintang 6 yang terlambat, adik perempuan junior Leng Fuyao, tahap tengah Dou di bintang 6, alkemis tingkat pertama kaisar, tetapi jangan meremehkan adik perempuan junior ini, orang ini adalah orang pertama yang pernah kulihat dalam hal kekuatan jiwa. Qin Xin berkata dalam bahasa Zaidu. Silakan dan lihat. Xiao Yan diam-diam menuliskan berita penting ini, dan kemudian berjalan masuk perlahan. Hehe, murid, bagaimana misi hari ini? Seorang lelaki tua bertanya kepada seorang gadis muda di beberapa rumah kayu, dan ada sedikit kekhawatiran dalam suaranya. Belum. Gadis itu menggertakkan giginya sedikit dan berkata dengan keras kepala. Kamu, menatap tungku alkimia besar di depannya. Sudah kubilang jangan berani-berani, lihat dirimu. Pil obat yang kubuat untukmu jelas-jelas hanyalah pil manusia tingkat pertama tingkat kaisar, tetapi kau ingin menaikkan levelnya ke pil tanah tingkat pertama tingkat kaisar seperti itu. Nada bicara lelaki tua itu mengandung sedikit umpatan pada gadis itu. Aku bisa. Aku berhasil setelah memberiku sedikit waktu. Gadis itu sangat bangga dan menolak untuk menundukkan kepalanya sama sekali, dan dia tidak takut dengan omelan lelaki tua itu. Oh, kau, melihat murid kesayangannya begitu gigih, lelaki tua itu langsung enggan berbicara. Guru, seseorang meminta untuk bertemu denganmu. Tepat ketika lelaki tua itu hendak mengatakan sesuatu, seorang pria masuk dan berkata dengan hormat kepada lelaki tua itu. Siapa itu? Mendengar kata-kata itu, lelaki tua itu segera menoleh dan bertanya. Konon katanya itu adalah Xiao Yan, murid istana manusia. Lelaki itu berkata sedikit. Xiao Yan, lelaki tua itu belum bereaksi, ketika gadis itu mendengar nama itu, dia tiba-tiba meletakkan api di tangannya, seolah-olah dia mendengar sesuatu yang menarik, dan berjalan menuju pintu. Hei, tunggu aku. Lelaki tua itu buru-buru mengejar gadis itu ketika dia melihat gadis itu telah meninggalkan pil obat yang sedang dimurnikannya. Hehe, tingkat pemurnian obat adik junior, aku khawatir dia telah mencapai tingkat Tian dan tingkat pertama kaisar, yang benar-benar menakjubkan. Tungku alkimia lelaki tua itu memancarkan ramuan obat yang menggoda, dan dia langsung memujinya. Beberapa patah kata, karena dia mengetahui bahwa pil obat telah berhasil dimurnikan, tetapi karena karakter adik perempuannya yang masih kecil gelombang ada banyak hal berbahaya yang tak terhitung jumlahnya tentang peningkatan paksa, yang juga menyebabkan apotekernya menunggu di barisan. Tetaplah di sini lagi, mengapa tidak ada seorang pun begitu lama? Xiao Yan dan Qin Xin berdiri di pintu dan menunggu lama tanpa menemukan tanda-tanda siapapun yang datang. Jadi mereka segera ragu-ragu. Bum bum bum. Tepat ketika keduanya mengendurkan kewaspadaan mereka dan ragu-ragu, serangan jiwa yang tak terlihat dan tidak berwarna tiba-tiba muncul dari rumah kayu. Hati-hati, kekuatan jiwa Xiao Yan yang tajam tidak pernah menurunkan kewaspadaannya. Ini juga yang dipelajari Xiao Yan dari berjalan di tepi jurang hidup dan mati selama bertahun-tahun. Dia langsung merasa bahwa target kekuatan jiwa yang besar itu adalah mereka berdua, dan dia tidak ragu-ragu. Kekuatan itu tiba-tiba meledak, dan langsung bertabrakan dengan serangan jiwa yang tidak dikenal itu. Bum bum bum, dua kekuatan jiwa yang mengerikan itu bertarung,
menyebabkan langit dipenuhi kabut. Xiao Yan ini, sungguh kekuatan jiwa yang tirani. Pada saat ini, pupil mata gadis itu yang acuh tak acuh tiba-tiba dipenuhi dengan warna yang aneh. Cukup, orang tua itu mendengus dingin ketika dia melihat bahwa murid kesayangannya itu tidak bermain kartu sesuai dengan akal sehat. Kekuatan besar itu langsung membunuh dua kekuatan jiwa itu dan menghilang. Sialan, orang tua ini memiliki kekuatan dan kekuatan jiwa yang mengerikan. Melihat ini, ekspresi Xiao Yan tiba-tiba menjadi jelek, dan dia mengatakan sesuatu dengan suara rendah. Wakil pemilik, adik perempuan junior, kalian sudah lama tidak bertemu. Kalian masih seperti ini, Qin Xin berkata perlahan kepada kedua sosok itu, seolah-olah dia sudah lama mengenalnya. Qin Xin, kenapa kau di sini? Tanya lelaki tua itu dengan heran. Lelaki tua di depannya adalah Ye Meng, wakil pemilik apotek. Sedangkan gadis itu, dia adalah Leng Fuyao, yang memiliki kekuatan spiritual luar biasa. Kali ini aku di sini terutama untuknya. Qin Xin selesai berbicara dan melangkah mundur, memperlihatkan wajah Xiao Yan. Dia, apa yang dilakukan anak ini? Meskipun anak ini telah banyak bergerak di paviliun pembakaran dupa baru-baru ini, apotekku tidak sebanding dengan 3 istana surga, bumi, dan manusia, jadi. Ye Meng tidak memberi Xiao Yan dan Qin Xin muka apapun, dan dia jatuh begitu mereka bertemu. Perintah pengusiran umum. Rumor Xiao Yan ini telah menyebabkan banyak pasang surut di paviliun Fenxiang dalam beberapa hari terakhir, dan sulit untuk tidak mengetahuinya. Namun sejujurnya, Ye Meng masih sedikit mengagumi Xiao Yan, bukan karena hal lain, hanya karena anak ini tidak hanya memecahkan rekor kultivasi Tong Tianhe, tetapi juga memecahkan keterampilan bertarung yang belum pernah berhasil dikultivasikan oleh siapapun di aula rakyat. 1 poin saja sudah cukup untuk dikagumi, apalagi 2. Hehe, senior, jangan katakan bahwa saat ini, junior ini datang ke sini terutama untuk maju ke alkemis tingkat kaisar peringkat kedua, jadi aku datang ke sini untuk mencari bantuan. Kata Xiao Yan sambil tersenyum. Apoteker tingkat 2 tingkat kaisar. Kekuatan jiwamu telah mencapai tingkat kaisar. Ye Meng terkejut ketika mendengar ini. Dia tahu bahwa alasan mengapa alkemis terlalu langka ada hubungannya dengan kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa adalah kunci untuk menentukan apakah seorang apoteker kuat atau tidak, dan setiap apoteker tirani tidak diragukan lagi adalah orang kuat dengan kekuatan jiwa yang kuat. Hehe, hampir tidak tercapai. Xiao Yan sepertinya sudah menduga orang tua ini akan keluar seperti ini, dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Setelah itu, kekuatan jiwa yang mempesona muncul dari alis Xiao Yan. Sabu-sabu, kekuatan jiwa Xiao Yan baru saja muncul, dan dia tiba-tiba bersiul ke arah Ye Meng. Tingkat terornya mungkin tidak kurang dari kekuatan penuh dari seorang ahli Do Emperor bintang 6 yang disempurnakan. Anak baik, awalnya, kupikir kamu hanya diberkati dengan pencapaian unik dalam proses kultivasi, tetapi aku tidak pernah membayangkan bahwa Ye memiliki keterampilan yang sangat baik dalam memurnikan obat. Mata Ye Meng tiba-tiba memancarkan pandangan misterius, dan kemudian matanya tertuju pada Xiao Yan, tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Itu sebenarnya adalah kekuatan jiwa tingkat kaisar, dan kekuatan ini sepertinya tidak baru saja kamu masuki. Orang ini, tampaknya ada sedikit kejutan di mata Leng Fuyao yang indah. Anda telah berlatih teknik penyulingan obat di bawah bimbingan Ye Meng sepanjang tahun, tetapi Anda tidak dapat dibandingkan dengan orang yang mengolah dendam. Leng Fuyao merasakan sedikit ketidakpuasan di dalam hatinya. Kekuatan jiwa Anda tampaknya tidak berada pada level seorang kaisar. Tampaknya melihat perbedaan dalam kekuatan Xiao Yan, Ye Meng tiba-tiba berkata. Saya cukup beruntung untuk menerobos ke level ranah kaisar. Xiao Yan sama sekali tidak ragu ketika dihadapkan dengan pertanyaan Ye Meng. Dia berbicara langsung, tetapi kesembronoan dalam suaranya tidak dapat disembunyikan. Kesempurnaan kecil level alam kaisar. Ini sebanding dengan beberapa master alkimia dari peringkat kedua kaisar. Orang ini, Ye Meng sangat terkejut. Batuk-batuk-batuk, apotek penyulingan kami selalu netral, dan kami tidak pernah berurusan dengan 3 kuil surga, bumi, dan manusia, jadi Anda tidak dapat menggunakan kami untuk menerobos apoteker penyulingan peringkat kaisar kelas 2. Ye Meng ragu-ragu selama beberapa menit, dan tiba-tiba berkata, Senior, saya tidak ingat kapan paviliun Fenxiang memiliki peraturan ini. Mengikuti suara Ye Meng, Qin Xin, yang berada di sampingnya, tidak dapat menahan diri dan berbicara langsung.
Ye Meng menjelaskan bahwa dia sedang menindas Xiao Yan. Hehe, ini adalah peraturan baru yang dikeluarkan oleh Paviliun Fenxiang, dan saya tidak punya pilihan. Ye Meng mengangkat bahu tanpa daya. Hei, kalau begitu, maka saya akan mengganggu Anda. Menghadapi Nuo agresif Ye Meng, Xiao Yan secara alami tersenyum penuh pengertian, lalu berbalik dan pergi. Karena ketika Xiao Yan baru saja menggunakan kekuatan jiwanya, dia menemukan bahwa gurunya Zulao sedang mengawasinya, dan dia tidak takut pada Ye Meng. Meskipun Ye Meng mengatakan bahwa kekuatan dan keterampilan pemurniannya cukup luar biasa, tetapi Penatua Zhu adalah master formasi pertempuran nomor 1 di Xuantian Santian. Dengan kekuatan setengah abadi itu, Ye Meng tidak berani mengatakan apapun. Hei, tunggu sebentar, ada cara lain untuk membantumu. Dan itu akan memungkinkanmu untuk datang dan pergi dengan bebas di apotek penyulingan ini di masa depan, dan pil obat di dalamnya dapat digunakan dengan bebas, serta untuk umum. Sebelum Xiao Yan melangkah keluar, Ye Meng segera membuka mulutnya untuk bersikap sopan. Petik 2. Cara apa? Xiao berbalik dan berkata, sembahlah aku sebagai guru. Ye Meng berkata sedikit, seolah memenangkan tiket. Mimpi, orang tua Ye Meng, kamu lupa bahwa anak ini adalah murid Sujinku, dan kamu berani merampok murid Sujin dari tenaga kerja dan modal. Tepat saat Ye Meng selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras dari kejauhan, lalu seperti naga raksasa yang datang ke sini dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Batuk-batuk-batuk, hanya bercanda, bukankah kau hanya ingin memanfaatkan kami di sini untuk menerobos dan memasuki alkemis tingkat 2 kaisar? Itu tidak mudah. Selama kau mengalahkan muridku dalam kompetisi, semuanya mudah dikatakan. Ye Meng juga terkejut dengan kekuatan tiba-tiba tadi, lalu berbicara sedikit. Kekuatan tadi jelas milik Zujin. Sekarang orang itu telah menerobos ke tingkat setengah abadi, dia tidak diragukan lagi jauh lebih kuat darinya. Oleh karena itu, Ye Meng tidak berani memikirkan Xiao Yan lagi. Namun, Ye Meng masih sangat menyesal. Prestasi Xiao Yan di masa depan tidak terbatas, dan sekarang dia kehilangan murid yang begitu potensial, dan dia langsung merasa sedikit sedih. Apa metode ujiannya? Xiao Yan menoleh dan bertanya kepada Ye Meng. Gelombang suara tadi adalah suara Zujin, tetapi Zujin tidak datang ke sini, tetapi membawa nada mengancam. Haha, sederhana saja, muridku ini sekarang adalah kaisar tingkat pertama. Meskipun kekuatan jiwanya tidak sekuat milikmu, dia mungkin tidak akan kalah darimu. Persaingan itu seperti memurnikan pil obat. Jika menang, biarkan dirimu menerobos ke sini dengan aman. Jika kalah, cari sumber lain. Juga, jangan gunakan Zujin untuk menindasku. Ini adalah konsesi terbesar yang pernah kubuat. Bagaimanapun, di sini, aku yang memiliki keputusan akhir. Ye Meng berkata tanpa berbicara omong kosong dengan Xiao Yan. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia secara alami tahu keseriusan masalah itu, dan juga tahu bahwa apa yang dikatakan Ye Meng itu benar atau salah, jadi dia tidak mendesak Nuo. Namun, setelah Ye Meng selesai berbicara, tatapan Xiao Yan sedikit beralih ke wanita di belakang Ye Meng. Gadis ini mengenakan gaun biru, yang menonjolkan sosoknya yang indah dan berkualitas, dan rambut pendek sebahu juga menciptakan suasana yang baik. Selain itu, dia seperti kepingan salju yang tidak pernah mekar di es dan salju di luar tubuhnya. Umumnya, bibir dan mata kecilnya mengungkapkan perasaan bahwa orang asing tidak boleh didekati. Nama orang ini adalah Leng Fuyao. Dia adalah orang yang paling berbakat di seluruh apotek, dan kekuatan jiwanya juga sangat menyimpang. Kamu harus berhati-hati, Qin Xin berkata sedikit di samping Xiao Yan. Namaku Leng Fuyao, dan aku berharap bisa bersaing denganmu. Leng Fuyao melangkah maju beberapa langkah dan mengulurkan tangannya ke Xiao Yan, tetapi nada dingin dalam nada bicaranya dan ketidakpedulian di matanya sama sekali tidak ada apa-apanya. Berubah, seolah-olah kekuatan jiwa Kaisar Xiao Yan dari Xiao Yuan ini rentan di depannya. Halo, Xiao Yan, murid Istana Manusia. Menghadapi sikap Leng Fuyao yang dingin dan arogan, Xiao Yan tidak bisa kehilangan momentumnya, dan segera melangkah maju sedikit, lalu mengulurkan telapak tangannya dan menjabatnya dengan Leng Fuyao. Bum bum bum, telapak tangan Xiao Yan baru saja meraih telapak tangan Leng Fuyao, dan tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk datang dari telapak tangannya. Melihat ke bawah, saya menemukan bahwa ada jejak penghinaan di sudut mulut Leng Fuyao, jelas ini bukan sekadar jabat tangan sederhana. Sialan,
Tuanmu di sini untuk tidak memberimu muka, tetapi ingin aku melakukannya. Xiao Yan memarahi diam-diam di dalam hatinya, dan kemudian dia tidak ragu-ragu. Segera menyerang Leng Fuyao. Sialan, aku benar-benar meremehkanmu. Kekuatan Seng Yan, bahkan jika itu sengaja diisolasi oleh Xiao Yan hingga sebagian besar, masih menyebabkan Leng Fuyao batuk beberapa kali, dan kemudian pipinya sedikit memerah, dan seluruh tubuhnya menjadi merah. Seperti kompor. Cukup, orang ini memiliki api suci, jadi jagalah amarahmu. Ye Meng tampaknya sudah lama tahu bahwa Leng Fuyao memiliki serangan seperti itu, dan segera keluar. Namun, pandangan Xiao Yan telah sedikit berubah. Muridnya yang berharga ini telah hidup terlalu lancar. Tidak akan menjadi hal yang baik jika seseorang datang untuk mendidiknya. Bagaimana dengan Seng Yan? Jika kekuatannya tidak cukup, Seng Yan juga sia-sia di tangannya, tidak ada bedanya. Meskipun dia memiliki api suci dan kekuatan jiwa yang lebih kuat dariku, jika dia kalah seperti ini, aku khawatir aku akan dipermalukan dan dibuang pulang. Menghadapi keraguan tuannya, Leng Fuyao langsung menghadapinya, tampaknya orang ini suka bersama tuannya. Sebaliknya, oh, itu belum tentu. Benar, aku bisa mendapatkan api suci, yang secara alami menjelaskan banyak hal. Xiao Yan secara alami tidak ingin melemahkan momentumnya, jadi dia segera berbicara. Kebanggaan ini, aku akan menunggu sampai kamu menang. Menghadapi tekanan Xiao Yan terhadap Nuo, Leng Fuyao berkata, masuklah, ujian akan diadakan di dalam. Ye Meng menyapa, lalu Xiao Yan dan Qin Xin mengikutinya pada saat yang sama. Kemampuan orang ini dalam memurnikan obat memang agak kuat, tapi aku tetap percaya padamu. Qin Xin menggumamkan beberapa patah kata di belakang Xiao Yan. Sudah sampai. Ujiannya sudah di sini. Untuk soal kompetisi, kalian berdua bisa memutuskan sendiri. Ye Meng membawa keduanya masuk dan langsung berkata, apotek yang luar biasa. Xiao Yan baru saja masuk ke rumah kayu itu, dan tiba-tiba berkata dengan heran. Rumah-rumah kayu ini tampak cukup bobrok dari luar, namun, baru saat Anda masuk ke dalam, Anda akan menemukan sesuatu yang misterius di dalamnya. Rumah kayu ini adalah ruang kecil yang mandiri. Di ruang kecil ini, sederet tungku alkimia disusun perlahan dan rapi, dan ada banyak lubang api. Xiao Yan tahu sekilas bahwa ini jelas bukan hal yang sederhana. Apa yang ingin kau bandingkan? Leng Feng Fuyao berkata dengan dingin kepada Xiao Yan. Itu lebih baik daripada memurnikan obat. Xiao Yan secara alami mengangguk sedikit ketika mendengar kata-kata itu. Bagi seorang apoteker, memurnikan pil obat adalah keterampilan dasar. Terlalu membosankan untuk membuat pil obat. Karena kau sedang terburu-buru, mengapa kau tidak membandingkan kekuatan jiwamu? Leng Fu menggelengkan kepalanya dan menolak, lalu berkata kepada Xiao Yan. Lebih baik daripada kekuatan jiwa. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba menjadi bingung. Kekuatan jiwa Leng Fuyao ini seharusnya telah mencapai puncak alam kaisar, tetapi itu masih tidak jauh dari alam kaisar, belum lagi alam kaisarnya sendiri. Kesempurnaan kecil itu sangat berbeda. Jika otak orang ini tidak terjebak di pintu, dia memiliki bukti tertentu. Xiao Yan tentu tahu bahwa Leng Fuyao tidak akan sesederhana kelihatannya, dan segera menjadi sedikit waspada. Apa yang kau katakan kau adalah seorang pria besar dan ibu mertua. Cepatlah, aku masih terburu-buru untuk membuat pil obat, jangan buang waktumu. Leng Fuyao tampaknya memiliki sedikit kebencian, rambut pendeknya sedikit berkibar, dan berkata dengan tidak sabar. Muridku, temperamen ini juga. Dia juga bisa duduk di samping, tidak ikut campur dalam urusan Xiao Yan dan Leng Fuyao, hanya membuka mulutnya sedikit. Perbandingan, menghadapi sikap Leng Fuyao, Xiao Yan segera setuju tanpa ragu-ragu. Tidak peduli apapun cara yang dimiliki Leng Fuyao, Xiao Yan cukup percaya diri untuk mengalahkannya. Kalau begitu mari kita mulai. Ngomong-ngomong, jangan biarkan orang-orangmu yang lain masuk. Leng Fuyao berkata kepada Ye Meng dan Qin Xin, dan kemudian jari-jarinya yang halus seperti batu giok melompat sedikit, dan pusaran air langsung muncul di depan mereka. Ayo pergi, mari kita masuk dan melakukan tes. Leng Fuyao berkata, dan segera bergabung ke dalamnya. Baiklah, melihat ini, Xiao Yan tidak ragu-ragu, tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan mengikutinya. Kedua orang ini, Qin Xin menatap kedua orang yang menghilang itu, dan segera meremehkan beberapa kata. Jangan khawatir, mereka berdua memasuki ruang yang kita buka sendirian, jadi jangan khawatir tentang keselamatan. Ye Mengdao,
Ngomong-ngomong, pemilik rumah Ye, meskipun pencapaian spiritual Leng Fuyao bagus, dibandingkan dengan tingkat alam kesempurnaan kecil Xiao Yan, itu terlalu jauh di belakang. Mungkinkah ini? Qin Xin tiba-tiba bertanya. Gadis ini telah bersenang-senang selama bertahun-tahun. Kali ini, biarkan dia tahu bahwa ada orang di luar dunia, dan itu bagus karena ada hari-hari di luar dunia. Namun, aku merasa Xiao Yan tidak punya harapan untuk menang. Tunggu dan lihat saja. Di akhir kalimat, Ye Meng tiba-tiba tertawa aneh. Gelombang ini dia. Leng Fuyao langsung muncul di kehampaan, lalu berbalik dan berbicara kepada Xiao Yan. Ayo mulai. Xiao Yan melirik sekeliling dan menemukan bahwa ini adalah ruang kecil yang terpisah sebelumnya, dan dia berkata tanpa pertanyaan lain. Kalau begitu hati-hati, aku akan mulai menyerang. Jika kamu tidak bisa menahan seranganku, maka kamu akan kalah. Leng Fuyao berkata dengan dingin, lalu berhenti berbicara, dan napasnya terangkat hingga batasnya. Benar saja, itu adalah kekuatan jiwa dari puncak level Fana Kaisar. Xiao Yan pertama kali melihat kekuatan jiwa yang mempesona di tubuh Leng Fuyao, dan dia secara alami mengetahui detail orang ini. Keterampilan jiwa, menelan gunung dan sungai. Saat berikutnya, kekuatan jiwa seluruh tubuh Leng Fuyao tiba-tiba meledak, seperti pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Bagus datang, Huang Kuan Tianwu. Menghadapi serangan Leng Fuyao, Xiao Yan tidak berhenti. Kekuatan jiwa yang sangat kuat menghantam serangan Leng Fuyao secara instan. Bum bum bum. Begitu kedua kekuatan jiwa bersentuhan, ada ledakan jiwa fluktuasi di langit, menambah banyak warna ke ruang ini. Sangat kuat. Setelah pukulan sederhana, Leng Fuyao tampaknya memiliki pemahaman baru tentang Xiao Yan, dan segera menjadi waspada. Leng Fuyao awalnya berpikir bahwa Xiao Yan ini hanyalah seorang pejuang tirani, dan bahwa dia jelas tidak cukup baik dalam hal kekuatan jiwa, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia salah. Xiao Yan di depannya tidak hanya sangat pandai dalam kultivasi Qi, tetapi kekuatan jiwanya sama sekali tidak lemah. Ini belum berakhir, lihat gerakannya. Setelah Leng Fuyao selesai berpikir, dia segera melancarkan serangan ke Xiao Yan, tetapi dia dihentikan oleh Xiao Yan satu persatu, dan kompetisi menjadi tidak berarti sama sekali.